Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Tukang Servis Desa. Hari ini saya kedatangan Vivo Y12 ya, dimana HP ini bekas mau dicoba memperbaiki sendiri ya, namun akhirnya malah jong ya, jadi malah nombok. Dan di sini untuk bagian atas ini kayak bekas congkelan dan lain-lain ya. Ini LCD-nya sudah saya lepas, namun tidak ada videonya ya untuk melepasnya tadi. Dan untuk kondisi HP-nya ini hidup ya, namun ada beberapa hal dalam HP ini yang sudah jadi ini ya, masalah kayak fingerprintnya itu putus ya, karena ini LCD-nya sudah pernah diganti sebelumnya, namun sudah terkonfirmasi juga sama usernya, dan usernya juga sudah menyetujui ya apa-apa saja yang terjadi pada HP-nya sebelumnya ya. Jadi di sini saya mencoba mengganti LCD-nya. Oke, di sini sebelumnya saya akan tes dulu LCD barunya ya. Ini untuk HP-nya, mudah-mudahan tidak ada masalah untuk LCD barunya. Lanjut ke pengetesan LCD baru ya, dan mudah-mudahan tidak ada kendala apapun ya pada LCD-nya. Di sini saya coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini baterainya tidak kuat ya untuk menghidupkan HP-nya. Jadi kalau LCD-nya kayaknya hidup ya. Jadi LCD-nya langsung saja saya pasang ya. Dan untuk HP-nya ini, untuk frame-nya lumayan parah juga ya, karena bekas congkelan dan kayaknya ada juga bekas di bagian atas itu kayak bekas jatuh juga ya. Saya akan coba tes dulu merapatkannya, mau rapat apa enggak ya. Nah, ini agak susah ya merapatkannya karena di bagian atas ini kayak terdorong ya. Untuk bagian bawah ini sambil saya bersihkan sisa-sisa lemnya. Nah, ini untuk bagian atas ya, sebelah kanan atas ini, pojok atas. Di sebelahnya itu rapi ya, sebelahnya itu lengkungannya rapi ya. Untuk sebelahnya kayaknya lumayan ini ya, kayak ketarik gitu ya. Itu bekas jatuh kayaknya ya, itu bisa bikin menahan ini ya, LCD itu malah kedorong ke belakang ya kalau nggak dirapiin. Nah, ini untuk bagian yang saya perbaiki ini kayak kedorong gitu ya, itu yang bikin LCD-nya jadi ini ya, jadi susah dirapatkan, karena kalau dibuang itu nanti malah lemnya nggak bagus ya. Jadi sambil dirapikan. Nah, ini sambil saya rapikan ya untuk bagian atas, bagian-bagian atas dekat kamera juga, filternya itu. Jadi itu harus harus dipastikan benar-benar rapi dan bersih ya dari sisa-sisa lem lama, agar tidak ada yang mengganjal saat pemasangan ya. Pastikan untuk lem-lem yang lama sudah benar-benar bersih ya. Oke, sambil dibersihkan, dan ini untuk HP-nya ini sebenarnya sudah pernah diganti ya LCD-nya, dan itu ya kendalanya banyak, beberapa bagian yang kurang ya, seperti baut mesin itu banyak yang kurang ya. Dan untuk bagian fleksibel fingerprint juga fleksibelnya putus ya. Namun sudah saya konfirmasi juga ke usernya apakah mau mengganti atau tidak, namun usernya tidak mau mengganti ya, karena menyesuaikan keuangannya juga ya. Di sini saya kasih lem secukupnya, kasih secukupnya ya, jangan terlalu tebal dan jangan terlalu sedikit ya, usahakan rata. Nah, untuk bagian atas ini saya tambah ya, agar disitu tidak kemasukan debu. Oke, sambil dipaskan dan pasang LCD-nya pelan-pelan, kemudian lanjut merapikan fleksibel LCD-nya ya, yang di belakang plastik bening di belakang baterai itu ya, sambil dirapikan, kemudian
pasang juga baterainya. Oke, sini oh ya, ini belum saya saya pasang dulu untuk bagian belakangnya, karena baterainya tadi itu ini ya, baterainya kosong ya tadi ya, nggak mau mengisi. Sini sudah pernah saya coba mengecas ya, namun di cas itu bukannya bertambah malah berkurang ya. Jadi akhirnya saya jumper ya fuse-nya, dan alhamdulillah sudah mau menambah ya, baterainya sudah tidak berkurang lagi ya. Dan untuk bagian bawah ini saya tambah perekat ya, isolasi. Dan untuk bagian atas ini karena sudah ada ganjalan dari framenya sendiri ya, karena bagian framenya kayak menonjol ke dalam gitu ya, sehingga membuat HP ini susah dirapatkan ya LCD-nya. Kalau terlalu dirapikan itu malah bikin itu ya, bagian frame pinggirnya itu hilang ya. Ini sudah muncul logo pengecasan, tunggu beberapa saat, coba hidupkan ya. Oke, sambil dicek kembali bagian lainnya. Oke, sambil menunggu ketampilan depan, mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Dan ini kayaknya HP-nya agak berat juga ya, agak lama ini sampainya ke tampilan depan. Oke, sambil menunggu apakah mau sampai ke tampilan menu, kita tunggu lagi dan lagi ya, harus sabar. Dan untuk pemasangan LCD ini sendiri alhamdulillah sudah selesai ya, dan alhamdulillah sepertinya mau ini ya, mau tampil ke tampilan depan. Coba cek tombolnya, untuk tombol power aman ya, tidak ada masalah sentuhnya. Dan ini kayaknya memang dari HP-nya sendiri ya, agak berat. Jadi ini sudah selesai ya untuk pemasangan HP-nya. Oke, di sini langsung saya pasang ya, untuk ini tidak saya videokan tadi ya. Jadi langsung pemasangan backdoornya ya, untuk tutup mesinnya sudah saya pasang duluan. Jadi akhirnya langsung pemasangan ke bagian backdoor belakangnya ya. Dan untuk HP ini sebenarnya ada beberapa ini ya, jadi dicongkel itu lewat cover belakangnya ya, bukan dari backdoor tengahnya itu, bagian tengahnya. Akhirnya bagian belakang itu terbuka ya, jadi lemnya tidak terlalu merekat lagi. Dan ini alhamdulillah sudah selesai ya untuk pemasangan LCD ini. Mudah-mudahan HP-nya awet, tidak ada masalah ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Mungkin saya akhiri ya. Dan ini alhamdulillah sudah down semua, tidak ada masalah. Lanjut ke menginfokan ke usernya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.